Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Lismawati, guru pembimbing TMBB Gemarsa Salaman SMP Negeri 2 Cililin. Buku yang akan saya review berjudul Ngawayang Teu Direbaban, karya Elsa Wiyarna. Alasan mengapa saya membaca buku ini karena tertarik dengan judulnya yang penuh misteri, karena pada biasanya pentas wayang golek tidak akan pernah lepas dari pemain rebab. Tapi judul buku ini malah sebaliknya, membuat saya penasaran apa yang akan penulis ceritakan dalam tulisannya. Isi ceritanya itu menggunakan alur maju dan mundur. Menceritakan Yuda yang merasa penasaran terhadap uanya yang bernama Sukma, seorang wartawan senior yang dikeluarkan dari tempat kerjanya tanpa memberikan alasan penyebabnya. Yuda merasa kecewa dengan sosok Uwa Sukma yang sangat diidolakannya tersebut. Karena Yuda mendapatkan informasi kalau Uwa Sukma dikeluarkan dari tempat kerjanya itu karena telah mencoreng profesinya sebagai seorang wartawan senior yang idealis tapi masih tergoda menerima suap dari sebuah tender. Walaupun Yuda kecewa terhadap uangnya tersebut, tetapi dalam hatinya ia tidak pernah percaya begitu saja kalau uangnya itu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dan akhirnya dia pun mencoba mencari tahu kebenaran dari berita tersebut dengan dibantu temannya, Gali, seorang mahasiswa antropologi yang memang sedang mencari informasi untuk tulisan skripsinya. Yuda mencoba mencari informasi dimulai dari daerah temannya sewaktu pesantren bernama Atim di Kelapa II yang masyarakatnya masih memelihara adat kebiasaan dan kepercayaan mengenai hal-hal mistis. Hal ini didasari dari kejadian ketika Yuda waktu kecil pernah diajak nonton wayang oleh uanya ke sebuah tempat yang bernama Pasir Caringin yang tidak jauh dari tempat kampung Atim tinggal. Kebetulan pertunjukan wayang tersebut didalangi oleh seorang dalang ternama yang bernama Adang Sutarya. Tetapi yang membuat aneh, kenapa pertunjukan wayang tersebut tidak diiringi musik rebabnya? Padahal rebab dan wayang tidak bisa dipisahkan. Yuda terus mencoba mencari tahu alasan uangnya dikeluarkan dari pekerjaannya. Dan pada titik akhir ia menemukan sebuah jawaban dari potongan-potongan informasi tersebut. Kenapa uangnya dikeluarkan dari pekerjaannya? Dari informasi orang-orang yang pernah dekat dengan Uwa Sukma. Akhirnya Yuda sedikit demi sedikit dapat menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lainnya. Ketika Yuda menonton wayang dengan uanya pada malam tanggal 6 Agustus di Pasir Caringin dengan dalang Adang Sutaya, mereka tidak pernah mengetahui kalau ternyata pada siang hari sebelum pertunjukan wayang, rombongan dalang Adang Sutaya itu mengalami kecelakaan. Mobil yang mereka tumpangi masuk ke jurang di tempat di mana Yuda dan uanya pada malam hari itu menonton pertunjukan wayang di lembur Pasir Caringin. Dan diceritakan kalau dalam kecelakaan itu yang selamat hanya Mang Calim tukang rebab. Oleh karena itu alasannya mengapa pada pertunjukan wayang tersebut tidak diiringi rebab karena memang Mang Salim sedang ada di rumah sakit. Dapat ditarik kesimpulan mengapa Uwa Sukma dikeluarkan dari tempat kerjanya karena dituduh telah menulis berita fiksi tentang Dalang Adang Sutarya yang mengadakan pertunjukan wayang dan disambut meriah oleh warga di Pasir Caringin pada tanggal 6 Agustus. Padahal pada tanggal tersebut Dalang Adang Sutaya dinyatakan meninggal karena kecelakaan pada siang harinya. Dan Pasir Caringin ternyata bukan sebuah kampung atau lembur, tapi hanya Tegal yang terhampar luas. Hikmah dari cerita ini yaitu kita itu jangan menilai orang lain karena percaya dari berita atau informasi yang berasal dari cerita orang. Akan tetapi harus dicari terlebih dahulu kebenarannya agar tidak menjadi fitnah dan merugikan orang. Dan kita pun harus selalu mawas diri dimanapun kita berada. Terima kasih telah menonton atau menyimak review buku tentang Ngawayang Teu Direbaban. Dan semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.